Kisah sahabat Nabi Said bin Zaid. Perjalanan ayah Said mencari agama Allah. Said bin Zaid merupakan salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ibunya bernama binti Bah bin dan ayahnya Zaid bin Amr bin Nail. Sejak masa remajanya pada masa jahiliyah, ia tidak pernah mengikuti kebiasaan kaum Quraisy seperti menyembah berhala, bermain judi dan lainnya. Said mewarisi sikap dan pandangan hidup dari sang ayah sebelumnya. Mari kita simak kisah ayah Said bin Zaid yang berjuang mencari agama Allah. Berkah doa sang ayah, Said dengan mudahnya menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayah Said adalah Zaid bin Amr bin Nufail yang merupakan putra dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Zaid bin Amr merupakan sepupu dari Umar bin Khattab. Pada waktu itu masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal sebagai penyembah berhala. Akan tetapi di tengah-tengah kehidupan jahiliyah itu ada beberapa orang yang tidak membenarkan ajaran tersebut. Mereka masih menganut agama yang benar, yakni agama tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaiham. Orang-orang tersebut dikenal sebagai orang-orang yang hanif. Zaid bin Amr termasuk orang yang hanif. Ia tidak mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Diceritakan bahwa suatu ketika Zaid bersandar ke dinding Ka'bah dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di genggamannya, tidak ada seor di antara kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain aku." Kemudian Zaid berdoa, "Ya Allah, seandainya saya mengetahui cara beribadah yang paling Engkau cintai, niscaya saya akan menyembahmu dengannya. Namun saya tidak mengetahuinya." Lalu Zaid sujud sebisanya. Dikisahkan pula ketika Zaid masih kanak-kanak, ia diajak oleh ayahnya Zaid bin Amr melakukan ibadah yang berbeda dengan ibadah penduduk Arab. Pada saat itu Zaid mendengar ayahnya melakukan bait basyair sambil memandang ke arah Ka'bah. "Aku datang untuk memenuhi panggilanmu, wahai Tuhu, aku datang untuk memenuhi panggilanmu dengan sebenar-benarnya." Pada saat itu bangsa Arab jahiliyah memiliki tradisi terhadap bayi perempuan yang baru lahir, yakni membunuhnya dengan cara mengubur hidup-hidup. Zatep membiarkan bayi perawan hidup. Jika melihat musik penyembelihan hewan-hewan itu diciptakan Allah. Allah lah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu minum sepuasnya. Allah lah yang menumbuhkan rerumputan supaya hewan-hewan itu makan sampai kenyang. Kemudian kalian sembelih hewan-hewan itu tanpa menyebut nama Allah. Khattab bin Nufail, ayah Umar bin Khattab, berdiri mendampingi Zaid lalu menamparnya. Kemudian ia berkata, "Celakalah kamu, sungguh kami telah bersabar terhadapmu, kini kesabaran kami habis." Selanjutnya Khattab menyiksa Zaid. Ia membawa Zaid keluar dari Mekah ke perbukitan sampai di Hira yang menghadap Mekah. Khattab kemudian menugaskan para pemuda Quraisy untuk menjaganya agar tidak masuk ke Mekah. Ia takut jika Zaid merusak agama orang Mekah. Jangan biarkan dia masuk Mekah. Maka Zaid tidak masuk Mekah. Dengan sembunyi-sembunyi sungguh Zaid tetap berpegang kepada kebenaran. Ia tidak memakan hewan-hewan sembelihan kaumnya. Ia tidak ikut ritual penyembahan berhala dan secara terang-terangan menunjukkan ketidakmauannya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pada waktu itu kaum Quraisy sedang merayakan salah satu hari besar mereka. Zaid berdiri tengah keramaian itu. Danaks berestom PR mengakakayan dan kaum Wan juga berpakaian lengkap dengan perhiasan indah. Hewan-hewan ternak pun juga dipakaikan bermacam-macam perhiasan. Hewan-hewan itu akan disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Saat kaum Quraisy merayakan penyembahan berhala itu, Zaid menyingkir dan berkumpul bersama ketiga temannya mereka, Ward bin Nal, Ubaidullah bin Jah
bin sebagan dari mereka kepada sebagan yang kita sepakat untuk jujur dan saling menjaga rahasia ini. Demi Allah, kaum kalian ini tidak berada di atas apun. Mereka telah salah terhadap agama moyang mereka Ibrahim. Batu-batu itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membahayakan, dan tidak bisa memberi manfaat. Wahai teman-teman, carilah untuk kalian agama yang kareni Allahuman berada di atas kebenaran. Kemudian mereka berpencar ke berbagai negeri mencari orang-orang yang berada di atas agama yang hanif. Itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang membaca kitab Nasrani yang mana kitab suci tersebut belum mengalami perubahan besar seperti sekarang ini. Kala itu Zaid bin Amr bertekad meninggalkan Mekah untuk berkelana ke pelosok negeri mencari agama Ibrahim. Ia juga telah mempelajari agama Yahudi dan Nasr. Ini sudah tidak mungkin lagi ditemukan. Pulanglah, Allah akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah bangsamu untuk menyempurnakan agama Ibrahim. Jika dengan dia tetaplah enjesitkan berhenti berkel dan ikat kekah untuk menunggu nabi yang dimaksud. Tadika Zaid perjalanan pulang di lain tempat, Allah mengutus Muhammad menjebi Danas. Zaid dihadang oleh perampok-perampok Baduy di tengah jalan dan ia terbunuh. Ada yang mengatakan bahwa di tengah negeri kabilah Laham orang-orang menyerang dan membunuhnya. Maka sebelum sampai di Kah Zaid meninggal dunia akan menghuskan naas terakhirnya. Zaid menengadah ke langit seraya berkata, Ya Allah, saya tidak bermendekaan ke ini atau age yang huskan mendapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Zaid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru tentang agama Islam. Said bin Zaid menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said radhiyallahu anhu termasuk orang angkatan pertama yang masuk Islam sebelum Nabi Muhammad berdakwah di rumah Al-Arkam. Ketika masih hidup ayah Said, Zaid bin Amr bin Nufail pernah berkata pada seorang sahabat bernama Amir bin Rabiah, ia menitip salam kepada Rasul jika belum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Zaid memaparkan dengan jelas ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Amir. Saat Amir bin Rabiah masuk Islam, ia memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Zaid bin Amr tadi dan menyampaikan salam darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut dan mendoakan Zaid. Rasulullah juga mengatakan bahwa Zaid termasuk penghuni surga. Saya lihat dia di surga dengan jumah panjang. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa beliau masuk surga dan melihat dua tenda besar milik Zaid bin Amr. Saya juga masih merasa sedih ketika mengingat ayahnya karena tidak sempat memeluk Islam sebelum Muhammad diutus menjadi, dan sampai pada suatu hari kepada Rasulullah alaihi was, sesungguhnya ayah saya Zaid seti yang engauhat dan eng tentangnya dia berdengan engkau tentua akan berakah. Saya boleh memohon ampunan baginya? Ya Rasulullah, mohonkan ampunan baginya, sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satuat. Demikian perjuangan ayah Zaid bin Amr agama Allah. Sebelum sempat meluk Islam, ia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan percaya kanganang Yosan Muhammadai. Musik wasdar peran orang-orang masa jahiliyah kepik Kis Zaid. Musik pertama, semangat Zaid bin Amr dalam mencari kebenaran agama Allah dapat kita teladani untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kedua, hendaknya orang tua selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kisah Sa'ad bin Zaid sang singa dalam perang Yarmuk.
Said bin Zaid masuk Islam bersama istrinya Fatimah binti Khattab. Fatimah sendiri merupakan adik dari Umar bin Khattab, sehingga Said merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Said masuk Islam ketika usianya belum lebih dari 20 tahun. Saat itu Said masih merahasiakan keimanannya sehingga ia tidak diusir dari Mekah oleh penduduk Quraisy. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa Said masuk Islam, Umar bin Khattab yang saat itu belum mengenal Islam bermaksud menyakiti Said. Ia menamparkan wajah Said dan Fatimah sampai berdarah. Said tetap bersabar menghadapi perlakuan kasar Umar. Akhirnya Said dan istrinya berhasil membuat Umar bin Khattab yang saat itu dikenal sebagai sosok Quraisy yang keras dan pemberani untuk memeluk agama Islam. Sekalipun sebab mendasar Umar masuk Islam adalah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Said bersama istrinya Fatimah pergi hijrah ke Madinah. Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk pergi bersama Tah bin Ubaidillah untuk mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Sebab itulah Sa tidak ikut dalam perang Badar, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya harta rampasan perang yang diperoleh dari kemenangan perang Badar. Said tetap dianggap sebagai orang yang ikut dalam perang Badar. Setelah itu Said selalu ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Said bersama pasukan Muslim juga berjuang menegakkan agama Allah di negeri Syam. Pada saat itu ia ikut serta dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk yaitu perang antara pasukan Muslim yang berjumlah 24.000 orang melawan tentara Romawi yang berjumlah pasukan Muslim dipimpin oleh Abu Uidah bin Jarrah. Pasukan Romawi bergerak menuju pasukan Muslim dengan langkah mantap bagaikan sebuah gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Pada barisan terdapat para pendeta, perwira tinggi, pastor dan tokoh agama Nasrani. Mereka berjalan membawa dan mengeraskan puji-pujian biakang menirengar muruke musuh seitu mer terjut dan mita abuah binja. Musik, 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 mengobarkanlah dan diamlah menging Allahu wa ta'anunggu. Perasayailah nyaman, was kami telah mendapat apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah benar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, laki-laki itu menghunus pedangnya maju menyerang ke arah musuh. Sementara itu Said duduk berlutut di atas tanah dan menyiapkan tombaknya. Tidak ada rasa takut yang menyelimuti dirinya. Ketika orang-orang Romawi mendekatinya, Said melompat menyongsong mereka seperti singa. Ia tusuk orang pertama dari pasukan Romawi hingga teas. Allah telah mencabut rasa takut itu. Said berperang dengan penuh keberanian. Ia berjalan kaki menyerang musuh. Ia melompat dan menendang musuh tanpa rasa takut. Pasukan Muslim bangkit menyerbu pasukan musuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada pasukan Muslim. Said juga ikut serta dalam penaklukan Damaskus, dan setelah penduduk kota tersebut tunduk dan taat, Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat sebagai wikota di sana. Said bin juga memiliki keutamaan lain sebagai seorang yang doanya mudah terkabul pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ketika Said tinggal di Madinah, Said dituduh oleh seorang wanita yang bernama Arwa binti. Ia mengatakan bahwa saat telah merampas tanahnya dengan nanah Saidu jengkahana harana itu sampisnya akan diberikan kep Said kepada Allah wa Ta'ala Allah dan ke danudir mandatana Said dan nanah Aru musik yang buta. Ia berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya, lalu ia pun jatuh ke dalam sumur. Sungguh Allah telah mengabulkan doa Said bin Zaid yang terzalimi dan telah dituduh berbohong. Tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Zaid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya meriwayatkan sejumlah 48 hadis pada tahun 50 Hijriah.
atau 51 Hijriah. Said bin Zaid wafat ketika berusia 7 tahun lebih. Ia meninggal di Alp, kemudian dibawa ke Madinah dan dimakamkan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai Said bin Zaid. Demikian kisah Said bin Zaid. Radalahu hikmah yang bisa diambil dari kisah ini antara lain: pertama, Said dijuluki sebagai singa perang Yarem karena kekitapan dan berani atau tidak ragu-ragu dalam berbuat kebenaran. Kedua, doa orang yang terzalimi adalah mustajab. Hendaknya kita senantiasa berbuat baik dan tidak menzalimi orang lain.